Oke, oke. Selamat malam ya, selamat malam semua. Apa kabar? Apa kabar? Selamat malam semua teman-temannya Coach Indra di YouTube ya, Indra Jaya Purba dan teman-teman di fanpage-nya Indra Jaya Purba. Selamat malam, kita ketemu lagi di acara obrolan ILP ya. Nah, buat teman-teman yang baru lihat, apa itu obrolan ILP? Obrolan ILP adalah salah satu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh ILP. ILP itu sekolah online ya, sekolah online khusus untuk network marketing atau pebisnis jaringan ya. Dan itu yang pertama di Indonesia. Member kita udah juga dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga ada. Dan setiap membernya diberikan kesempatan untuk live bersama saya dan Coach Indra ya. Dan inilah namanya programnya obrolan ILP ya. Kenapa namanya obrolan? Karena kita ngobrol-ngobrol santai ya kan. Di sini nanti teman-teman akan banyak bisa belajar dari orang-orang yang justru baru mulai ya. Jadi live obrolan ILP itu bukan untuk para leader besar yang udah sukses, yang udah dapat miliaran, bukan, tapi justru orang-orang yang baru mulai, karena ternyata banyak sekali kita bisa pelajari dari bagaimana mereka memulai industri ini, memulai bisnis ini ya. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton, tag nama temannya di kolom komen ya, dengan cara menulis nama timnya di kolom komen ya, supaya mereka juga bisa tahu ada program ini. Dan jangan lupa yang terakhir, klik share ya. Klik share itu gampang banget, Anda tinggal klik. Tapi buat kita itu artinya luar biasa sekali ya. Anda sudah membagikan edukasi mengenai industri kita di Indonesia. Oke, selamat malam sekali lagi. Oke, malam hari ini kita juga ada 4 narasumber ya. 2 wanita hebat dan 1 pria luar biasa ya. Ada mungkin saya coba kasih masuk dulu ya. Oke, sebentar. Ya, ini ada Mbak Ripka Maria. Ya, apa kabar Mbak Ripka? Malam, Coach Aris. Selamat malam, teman-teman semua. Malam. Sehat-sehat kan? Sehat, Coach. Sehat dong. Iya. Kan kondisi juga udah membaik ya sekarang ya, pandeminya ya. Ya, semoga nggak nambah buruk lagi tapi terus membaik gitu loh. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Melia. Tadi ada Mbak Melia. Ya, ini dia Mbak Melia. Selamat malam Mbak Melia. Selamat malam, Coach. Nah, mantap. Ya, terus satu lagi ada bapak-bapak yang paling ganteng di antara semua narasumber, Pak Abdul Latif. Mana Pak Abdul Malam, Latif? Coach. Yes. Selamat malam. Selamat malam Pak Abdul Latif. Wah, pakai batik dia. Mantap sekali. Dari kantor tadi, Coach. Jadi belum sempat ini, Coach. Nggak apa-apa. Apalah enak ngelihatnya, makin ganteng kan. Nah, jadi buat para audiens juga ya, nanti kalau lihat mungkin mereka ngomongnya agak gelagepan ya, karena memang semuanya masih baru pertama, ada yang baru pertama kali, ada yang baru beberapa kali, tapi justru itu yang serunya. Jadi kita nanti akan banyak belajar, saya pun banyak belajar dari mereka ya. Nah, saya mau mulai dulu dari Mbak, oh ini ada Mbak Emily sudah masuk ya? Mbak Emily. Oh, ini masuk juga akhirnya. Selamat malam Mbak Emily. Mbak Emily, kedengeran nggak suara saya? Oke, dia belum connect audionya ya. Iya. Iya, kayaknya dia belum bisa dengar suara saya. Oke, sebentar, saya coba kasih tahu ya. Oke, kita mulai dulu dari yang paling tua ya, Mbak Ripka Maria. Dari yang paling tua nih, Mbak Ripka Maria nih. Ya. Ya, yang sudah hebat. Ya, kalau paling muda kan Pak Abdul Latif, paling muda. Paling muda. Ini udah mulai dulu ya. Udah nyambung gitu ya. Dibalik ya. Mbak Ripka mungkin teman-teman di audiens pingin kenal nih ya.
Mbak Ripka ini latar belakangnya apa ya, sekarang lagi kesibukannya apa selain di bisnis ini, atau mungkin pernah jadi karyawan atau apa ya, atau pendidikannya atau gimana, mungkin supaya mereka juga bisa lebih kenal tinggal di mana gitu. Silakan Mbak Ripka. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kenalin, namaku Ripka. Saya asli dari Surabaya, teman-teman, dan sekarang stay itu di Jakarta. Background saya dulu adalah seorang karyawan, teman-teman, dan ada usaha juga kecil-kecilan. Jadi dulu itu sempet ikut reseller ataupun ya macam-macam ya, ada yang buku bisnis, ada yang tentang ya produk-produk kesehatan, herbal kayak gitu, terus kecantikan kayak gitu. Dulu sempat ikut juga reseller yang sempat booming, skincare MS Glow. Nah, itu juga pernah gitu, sambil karyawan, sambil saya itu di waktu luang itu kerjain segala macam usaha gitu, bisnis. Dan selain itu juga ada buka bisnis kecil-kecilan dengan keluarga, itu adalah kuliner coach gitu. Dan selain itu dari semua bisnis usaha-usaha yang saya kerjakan, saya ya ketemu nih bisnis yang kayaknya nih kok lebih simple, kok lebih fleksibel gitu. Bisnis yang tentang network marketing ini gitu loh. Dan ada pembinaannya, ada mentoringnya, yang dimana saya di bisnis yang sebelumnya konvensional ya, reseller, entah itu saya buka bisnis usaha makanan, kuliner, ataupun baju-baju. Nah, itu kan pernah ya di Shopee juga. Terus kecantikan itu yang kemarin sempat booming, MS Glow, itu tuh trial error sendiri gitu loh, belajar sendiri gitu coach gitu. Jadi sangat luar biasa. Akhirnya di masa pandemi saya menemukan bisnis ini, kemudian saya ikut pembinaannya, belajar. Terus ternyata di sini selain saya menemukan istilahnya untuk ke simpelnya atau fleksibelnya waktu, kemudian ke tingkat keribetannya itu jadi dipersimpel lagi gitu daripada bisnis sampingan yang lain-lainnya. Itu ternyata saya di sini menemukan, oh, di sini itu ternyata nggak mengajarkan tentang kita make money-nya aja gitu, uangnya aja, cari uangnya aja, tapi juga pengembangan diri, tentang mindset, tentang gimana kita menjalin hubungan antar kita sama orang lain, bermacam-macam karakter kayak gitu coach gitu. Kayak gitu sih coach. Jadi akhirnya sampai di masa pandemi ini, dari bisnis network marketing akhirnya saya bisa resign dari pekerjaan saya karyawan dan fokus di sini gitu. Dan bisnis network marketing yang bisa membantu saya, yang di bisnis saya yang lainnya itu terdampak nih waktu pandemi kemarin gitu coach. Gitu. Oke. Aku tertarik pengen tahu kenapa Ripka memilih untuk resign. Kenapa nggak nyambi aja dua-duanya, kan jadi source income-nya lebih gede. Karena waktu kan kebetulan saya itu sales marketing di mobil ya coach ya. Jadi kalau dari pagi ya berangkat kerja jam 7 sampai jam 5. Nah, malam itu tuh masih kayak jualan-jualan gitu loh coach. Jadi untuk kerjain network marketing itu waktunya dikit sekali. Dan saya kebetulan kan meskipun tim saya belum sebesar, tapi kan udah punya kayak rasa tanggung jawab untuk saya itu bantu tim saya juga gitu loh coach. Itu saya kewalahan sekali coach gitu. Terus kemudian saya merasakan income yang padahal saya ini nggak kerjain, waktunya itu cuma sedikit saya kerjainnya gitu dalam waktu 1 hari, tapi income yang saya dapatkan itu kok lebih saya rasakan di network marketing gitu loh, daripada saya kerja sebagai karyawan gitu coach. Itu sampai kalau dibilang untuk gaji kan udah berkali-kali lipat. Halo coach, Sales kan malam. besarnya kan ya. Sales Ya, kan apa-apa, besarnya terus. itu kan di bonus aja ya coach ya gitu. Jadi Belum ada suara coach. ini Kak Emily ya. Belum Gimana? ada Coba suaranya. sebentar saya berhenti dulu. Iya, tapi suara coachnya tidak ada coach. Oke, nanti saya masuk ke Emily ya. Oke, terusin lagi Iya. Ripka.
Ya, jadi di situ saya saat saya udah merasakan income yang bisa membackup saya di karyawan, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dengan begitu saya bisa lebih fokus untuk bantu tim-tim saya yang saya itu kebingungan sampai ya kurang tidur sampai ya macam-macam hal gitu loh perjuangannya coach gitu. Jadi lebih bisa apa? Lebih bisa fokus, kemudian ya income-nya kan di sini juga lebih intinya itu kita bisa kalau kita pengen kejar income berapa di sini tuh bisa gitu loh coach gitu. Akhirnya saya Oh, memutuskan jadi untuk resign karena ya itu tadi saya udah merasakan income-nya gitu yang bisa membackup saya gitu di karyawan gitu. Itu terima oke, kasih. oke. Oke. Ah, keren banget Ripka. Thank you ya. Thank you. Nah, sekarang aku mau masuk ke Mbak Melia nih, ya. Mbak Melia, selamat malam. Selamat malam, Bos. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, Mbak Melia, tadi Ripka kan termasuk yang memulai dari sebagai karyawan ya, sampai akhirnya memutuskan untuk resign karena merasa di sini tanggung jawabnya lebih besar, sementara di tempat kerjanya itu juga termasuk pekerjaan yang menyita waktu cukup banyak, ya. Akhirnya dia memilih untuk resign dan fokus di sini. Nah, setelah Mbak Melia nanti memperkenalkan diri, mungkin Mbak Melia bisa kasih tanggapan. Kalau menurut Mbak Melia gimana tuh? Apakah Mbak Melia juga dulu berangkat dari seorang karyawan? Apakah Mbak Melia sekarang sudah full time di industri ini atau masih part time? Bagaimana membagi waktunya? Silakan Mbak Melia. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Coach Ari, juga teman-teman semua. Maaf nih, ini perdana saya tampil karena PR-PR-nya juga belum selesai. Tapi sebelumnya tidak mengurangi semangat untuk tetap tampil. Kebetulan ada kesempatan. Oke, perkenalkan teman-teman, saya nama lengkap RD Melia Susanti Dirgantari Darba Kusuma Putri. Nama pendeknya Mel aja, boleh, Melia boleh. Gitu. Ini saya beranjak dari mengajar karena background saya pendidikan ya, satu gitu. Di salah satu universitas negeri di Bandung. Nah setelah itu rutinitas ya, teman. Tapi saya tidak dipakai untuk yang ininya coach apa tuh ASN ya, karena jiwa saya tidak mau terikat gitu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, saya kepada rekan-rekan yang ASN atau PNS, saya tetap semangatin karena itu hak pilih ya, hak pilihan masing-masing. Nah saya tidak ambil tuh coach untuk yang ASN-nya kesempatannya gitu ya, PNS-nya gitu. Dulu PNS ya, karena saya jadul ya, jam gitu. Sekarang berubah jadi ASN. Nah setelah itu plus dengan dikondisikan pekerjaan suami ya, karena suami adalah imam keluarga ya, yang pemimpin keluarga saya juga harus mengikuti ya. Beliau kadang pindah-pindah kota dinas ya, tapi beliau juga perusahaan swasta gitu di apa trading kadang batu bara gitu kan, kita ikut ke Kalimantan sempat tuh coach ikut, jadi tetap mengajar Wow. sesuai dengan tapi ya itu tadi dimudahkan karena saya tidak menjadi pegawai tetap. Karena menurut saya kalau pegawai tetap tuh tidak bisa bereksplor gitu, tidak bebas gitu. Jadi kalau emang kita pegawai honorer apa kita bisa misalnya kita izin kemana atau apa ada keperluan kita bisa gitu. Seperti itu. Nah awalnya itu tuh coach. Saya bercerita ini atau menanggapi dari Mbak Ripka ya? Saya menanggapi Ya, Mbak jadi Ripka misalnya Mbak Emilia sendiri dalam hal membagi waktu gimana? Nah, dalam membagi waktu nih coach, sebenarnya saya kan karena emang penasaran, selalu ingin tantangan ya gitu, seperti itu. Dari kuliah juga sebenarnya saya termasuk yang lama karena saya beberapa kali izin nggak ikut perkuliahan gitu kan, gimana sih cara cari uang gitu sampai honor dulu kan. Nah termasuk saya pertama kali kenal dengan network, jadi menjadi seorang networker tapi belum full time gitu, masih coba-coba. Saat itu tahun 1990-an lah,
Ya kan, saya masuk kan kuliah 92 itu Coach, angkatan 92. Nah, dari 96-an itu 1996 ada satu network ya, jadi satu jaringan gitu. Saya ikut sampai ikut kemanapun gitu, sesuai dengan sistem ya, sistem yang menggunakan. Tapi karena baru coba-coba, ya kan, terus dalam mengatur waktu juga berbagi kan, akhirnya ya konvensional saya mengajar honor juga, sama dengan ya networkernya juga, sampai buku-bukunya, kaset-kasetnya saya punya tuh semua. Dale Carnegie gitu-gitu kan, ada tuh semua lengkap gitu. Tapi itu tadi karena Wow. emang iya seperti itu Coach. Jadi ya maklum lah ya, masih itu di Bandung tuh Coach, awalnya di Bandung. Kayaknya satu perusahaan atau bisnis yang pertama kali mungkin di situ. Gitu. Ya saya tidak sebut merek atau boleh nih? Gak usah ya. Tuh, seperti itu. Oke, oke. Nah, lama-kelamaan ya tetap selalu seperti itu. Jadi selalu dampingan dengan konvensional saya itu mengajar. Jadi pembagian waktunya lumayan ribet juga, Coach. Belum lagi rumah tangga, belum lagi anak, seperti itulah. Ya mungkin untuk Mbak Ripka masih enak ya, masih untuk sendiri gitu. Nah, kalau saya itu berbagi untuk suami juga ya, pakein kaos kakinya dulu, pakein sepatunya dulu. Belum anak-anak juga kan, anak-anak 3 nih Coach saya. Tapi alhamdulillah masa itu udah berlalu, udah selesai, udah pada besar-besar anak-anak gitu. Udah pada kuliah ya. Jadi ya seperti itu Coach. Kurang lebihnya itulah kira-kira. Ya. Oke, keren. Ya. Jadi buat Bu Emilia sendiri ini ya, Bu Melia sendiri dulunya awalnya cukup ribet ya karena anak-anak masih kecil, tapi karena sekarang anak-anak udah besar jadi lebih pilihan waktunya lebih fleksibel ya, gitu. Dan ternyata juga walaupun suami pindah-pindah juga pekerjaannya Bu Mel masih bisa ngikutin ya kemana-mana ya. Ikutin. Gitu ya. Siap, Oke. ikut, Thank bisa. you. Nah, sebelum saya ke Sama-sama. terima kasih Bu Mel. Sebelum saya ke yang paling ganteng nih Pak Abdul Latif ya. Saya mau menyapa dulu teman-teman ya. Ini ada siapa nih yang udah masuk? Ada Maria Ulfa, selamat malam. Ada Niza Anisia, Inyoman Darta Weda, selamat malam. Ada Deva Saraya Mita, selamat malam. Ya, ada Bro Indra Praja, ada Mas Tri Jatmiko, selamat malam. Ya, wah ini teman-teman lama semua nih, Bu Hapneti, Rokia Nasa, Sisilia, selamat malam semua. Oke, buat teman-teman yang hadir, jangan lupa ya ketik nama teman-temannya di kolom komen ya, dan jangan lupa klik share ya supaya lebih banyak orang lagi bisa tahu program ini dan bisa mendapatkan insight-insight dari teman-teman kita yang jadi narasumber malam hari ini ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu sama sekali mengenai ELP, mengenai sekolah online network marketing kita yang namanya ELP, teman-teman bisa masuk ke www.godigitalnetworker.com, itu ada di screen yang oranye ya. Di situ ada banyak sekali informasi mengenai sekolah online kita dan ada testimoni-testimoninya juga, ada video-videonya juga, teman-teman bisa pelajari di situ. Dan intinya kalau Anda memang seorang pebisnis jaringan, entah asuransi, affiliate, reseller maupun MLM ya, maka sekolah ini adalah sekolah yang tepat untuk Anda berlatih dan berkomunitas dengan hampir semua perusahaan di Indonesia, perusahaan MLM di Indonesia, semua ada di ELP. Oke? Nah, sekarang aku ke Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif, saya manggilnya apa nih enaknya? Pak Abdul atau Pak Latif? Pak Latif aja, Pak Latif. Pak Latif aja. Oke. Pak Latif posisi di mana? Tinggal di mana? Di Serpong. Oh, di Serpong. Wah, gitu ya. Jadi lain kali bisa lebih gampang ketemu kita ya kalau Serpong ya. Agak putus-putus. Putus-putus ya suara saya. Iya, tapi enggak ada. Udah enggak ya? Oke, sip. Pak Latif, boleh tahu nggak nih teman-teman ingin kenal juga sama Pak Latif? Pak Latif latar belakangnya apa nih? Dan sekarang lagi sibuk apa di luar bisnis ini? Apakah juga bekerja? Apakah ada bisnis konvensional lainnya? Silakan Pak Latif. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman, Bu Ripka, Bu Melia, dan Bu Emilia. Saya Abdul Latif, nama saya. Saya asli sebetulnya dari Jombang, Jawa Timur. Oke. Hampir deketan sama Mbak Ripka ya. Kalau Mbak Ripka di Surabaya ya. Saya di Jombangnya tadi. Aslinya di Jombang. Tapi saya sudah lama di
Puspitek. Saya itu pegawai negeri di Puspitek Serpong, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, latar belakang saya ini sebetulnya kalau saya S1-nya itu di program pembangunan. Dulu waktu Puspitek lagi sedang bangun waktu itu. Nah, sekarang ini kan saya sudah mau masa pensiun ini kok ceritanya. Sebentar lagi mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi saya mau pensiun. Nah, alhamdulillah sebelum ini saya dapat informasi tentang ILP ini yang alhamdulillah yang bisa untuk belajar tentang networking ini. Nah, akhirnya saya coba masuk karena apa? Nanti setelah saya pensiun itu saya akan mencoba ikut bergabung di bisnis yang seperti mempunyai network marketing ini gitu kan. Makanya saya masih pertama banget ini saya belajar di sini kok. Seperti Mbak Ripa sudah hebat itu, udah punya jaringan banyak gitu. Kalau saya justru belum. Tapi dulu saya pernah waktu tahun berapa ya, waktu masih Tiansi saya pernah masuk. Pak, nama perusahaannya jangan disebut, Pak. Oh ya, maaf ya. Nah, waktu itu saya pernah masuk ke suatu itu karena ada anak saya itu yang kurang sehat, akhirnya saya karena beli produknya itu saya masuk. Itu pun belum sempat saya sampai punya kaki-kaki belum, tapi itu. Nah, sekarang ini saya merasa tertarik nih di ELP mempelajari yang seperti itu, seperti kemarin, seperti tadi juga pagi kan Coach Ari sempat menyertakan tentang fondasi, kita harus begini, wah ini harus belajar di sini gitu Coach. Mungkin itu yang background saya. Mudah-mudahan nanti di sini saya bisa belajar dari semua seperti dari Mbak Ripka ini udah banyak jaringannya, nah itu mudah-mudahan itu. Terima kasih. Nah, saya tertarik sama ini nih, Mas. Aku panggilnya Bro Latif aja ya, soalnya kayaknya boleh. Tapi gini, Bro, kenapa memilih network marketing untuk masa pensiun? Kan ada bisnis yang lain banyak. Tadinya itu kan gini Coach, saya sempat karena kan kalau kita nggak punya jaringan itu kayaknya bisnis itu kalau nggak berjamaah, kalau nggak bersama-sama itu kayaknya kurang kuat deh menurut saya gitu loh. Nah, tapi kalau ada jaringannya itu insya Allah saling membantu gitu loh. Saling membantu seperti yang kalau kita mau membangun seperti tadi bilangkan gitu, fondasinya harus benar, setelah itu bangun bisnisnya gitu. Nah, saya belajar dulu ini fondasinya seperti apa. Setelah itu nanti saya mau coba ke networknya itu gitu. Nah, jadi berarti Bro sampai sekarang belum memulai bisnisnya atau udah berapa lama? Belum. Ya baru mau mulai sih, makanya nanti ini setelah saya udah pensiun, saya ada sih gambaran yang sudah mau dilirik ya, mau ikut ke sini gitu. Ya. Kayak gitu tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang aku mau kembali lagi ke Mbak Ripka ya. Menarik ya Mbak Ripka ya, Pak Latif ini dia malah belajar dulu gitu. Orang di mana-mana kejedok-jedok dulu, benjol-benjol dulu baru belajar. Dia tuh cukup humble untuk belajar dulu, baru nanti mulai gaspol ya. Ya strategi tiap orang beda-beda ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing, kesiapannya masing-masing. Nah, kalau menurut Ripka sendiri ya, Ripka kalau nggak salah Ripka udah cukup lama kan ya di industri ini ya. Udah berapa tahun kira-kira? Enggak sih Coach, masih baru juga. Hitungannya masih 6 bulan lebih kok Coach. Ya, 6 jadi bulan. saya konsisten baru bulan Juli ya. Agustus awal itu saya mulai resign. Nah, tapi aku pengen tahu nih, Ripka kan kalau nggak salah masih di antara kita yang paling tua nih soalnya kan ya. Ya. Maksudnya seumuran Ripka ini jarang loh yang mau fokus di sini, jarang yang mau all out di sini ya. Tapi apa yang mendrive Ripka untuk sampai mau memilih ini dan all out gitu loh, maksudnya whatever it takes lah gue kerjain lah gitu loh.
Mungkin audiens juga ada yang mungkin seumurannya Ripka atau yang punya anak seumuran Ripka, kan mereka juga kepingin tahu ya, gitu loh. Silakan Ripka. Ya, thank you coach. Yang jadi pemikiran saya kenapa saya mau all out, sebenarnya saya pribadi tahu industri direct selling, network marketing itu kan selain MLM kan ada asuransi juga ya coach ya. Jadi dulu itu sudah melalang buana intinya gitu. Sini kemudian saya ya gitu di asuransi di MLM, kemudian saya semakin mengerti gitu karena kan dulu kan istilahnya kan belum tahu, terus belajar oh begini oh begini oh begitu kayak gitu. Terus selain itu saya belum berani nih untuk saya itu all out di network marketing gitu kan, sampai saya itu tetap tetap ada mental blocknya gitu, maksudnya negatif. Ya yang tahu ya Coach Sari tahu kan orang Indonesia kan masih banyak nih yang alergi sama network marketing gitu kan, ngapain sih lo kerjain gitu teman-teman, ngapain sih nggak jelas gitu gini kayak gitulah Coach, banyak yang seperti itu. Jadi saya masih masih mengandalkan bisnis konvensional sama menjadi seorang karyawan gitu. Nah, yang membuat saya itu akhirnya oke nih ngerasa kayaknya saya harus all out di sini gitu loh. Itu karena saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya coach. Mungkin pertumbuhan karakter juga ya coach ya. Jadi di pandemi gimana ya kok jadi mau cerita ini. Jadi di Cerita pandemi dong. gitu coach, jadi kayak perjuangan coach. Sebenarnya kalau dibilang teman-teman meskipun saya itu adalah single tapi saya seperti tulang punggung keluarga sebenarnya gitu. Jadi orang tua jadi kayak nangis kan. Jadi orang tua saya itu oh aduh kena inilah apa, sebenarnya saya itu kalau dari background itu teman-teman, background saya itu sebenarnya aduh nggak bisa aduh sebenarnya itu saya itu background itu sebenarnya dari orang yang bisa dibilang sangat kurang mampu teman-teman ya, dan saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara gitu. Dan sampai saya dewasa saya itu sama keluarga itu sebenarnya itu sangat-sangat susah teman-teman. Jadi orang tua saya SD aja nggak sekolah karena nggak ada biaya gitu. Jadi ya itu kebangun gitu kan orang tua saat tidur gitu kan, kita ngekos itu 50.000 sebulannya teman-teman, dan luasnya cuma 2x3 tapi kita ditempatin 5 orang gitu. Sampai ya kita makan ya intinya kehidupan ini banget gitu, tapi orang tua itu punya keinginan impian yang sangat-sangat kuat untuk menyekolahkan ketiga anak-anaknya ini sampai bisa lulus SMA, paling tidak juga sampai kalau bisa sampai lulus kuliah S1 itu harapan orang tua sangat besar sekali. Itu saya menyadari saat saya nggak sengaja tidur kebangun dan saya mendengar tangisan mereka, obrolan mereka tentang impian ketiga anaknya gitu. Jadi saya pura-pura tidur, dari situ kuat banget kan keinginan saya untuk bantu orang tua. Orang tua itu berjuang banget gitu. Akhirnya saya sendiri itu nggak memutuskan untuk ya itu tadi teman-teman. Jadi selain ini saya sekolah itu saya ya jualan es pinggir jalan apa semua saya kerjain gitu. Akhirnya saya memutuskan udah saya stop sampai SMA, nggak apa-apa saya nggak kuliah, biar adik-adik aja yang bisa kuliah gitu sampai lulus S1, saya bilang gitu ke orang tua karena saya benar-benar mau bantu, mau angkat adik-adik saya dan orang tua saya gitu, karena selain dari orang lain itu udah kena banget di diri saya pribadi, itu orang tua itu dihina sama keluarga sendiri intinya gitu teman-teman. Jadi perjuangan saya itu dari apa, udah dari kecil sebenarnya gitu. Jadi akhirnya
kena cobaan di masa pandemi, papa saya intinya yang masih bisa membantu perjuangan saya sebagai anak pertama, papa saya kena sakit yang dibilang itu sekarang sembuh itu mukjizat teman-teman gitu. Jadi papa saya itu kena TBC paru-paru, diabetesnya tinggi gitu, kencing nggak bisa, minum 1 gelas air putih aja bisa muntah tuh 1 ember tuh warna hitam gitu teman-teman. Kena COVID juga, komplikasinya itu kemana-kemana gitu, kayak papa itu kayak mau pergi gitu, intinya gitu. Ya keajaiban lah. Jadi istilahnya saya jadi tulang punggung setelah untuk pengobatan orang tua kan nggak ada asuransi tanggung jawabnya itu besar banget gitu teman-teman, makanya saya lakuin semua gitu kerja apa yang membuat saya itu bisa bertumbuh, bisa bantu gimana caranya supaya bantu cepat secara memberikan yang terbaik nih untuk merawat orang tua gitu, dua-duanya udah nggak kerja teman-teman gitu. Jadi tergantung banget sama saya nih, harus bisa bantu adik saya harus bisa adik saya sampai lulus kuliah gitu. Orang tua saya kehidupan sehari-hari, makan, kebutuhan satu per bulan-bulannya saya harus bisa tanggung itu semua gitu teman-teman, kayak gitu. Itulah yang akhirnya pas dari bisnis itu saya memutuskan untuk fokus di sini. Kenapa? Karena saya melihat di sini itu ketemu dengan orang-orang. Kemudian yang paling saya rasakan adalah pertumbuhan mindset dan karakter saya itu di sini tuh kayak dibentuk gitu. Selain uang, ternyata di sini tuh ada mentoringnya. Kita benar-benar dikasih tahu pendidikan bisnis kita, mindset kita, gimana supaya kamu itu bisa bertumbuh. Sebenarnya yang kamu benerin itu bukan kamu kejar uangnya gitu. Jadi kamu harus benar-benar punya, jadi ditata gitu. Kamu harus punya goal, impian kamu apa? Ini. Jadi kayak diarahkan, ada yang mengarahkan gitu loh. Jadi itu yang buat saya, wah ini luar biasa ya ternyata di sini itu. Seperti saya punya mentor tapi nggak bayar, gratis gitu loh pendidikannya teman-teman, gratis, dan mentornya itu bisa dari berbagai macam orang-orang hebat, maksudnya bukan orang sembarangan ya. Aku bisa kenal orang-orang yang punya usaha ini macam-macam, pengusaha sukses juga, terus orang pemerintahan juga. Saya melihat orang yang ada ya latar belakangnya kayak saya, orang susah gitu ya, orang yang dulunya jualan di pinggir jalan juga gitu. Terus ada yang ya supir taksi mereka bisa juga ternyata sukses gitu loh. Jadi itu yang buat saya itu, wah ini benar-benar bisnis saya sangat luar biasa gitu. Itu kenapa saya nggak bisa nih kayaknya saya kalau karyawan doang gitu, nggak maksimal gitu saya bisa bantu gitu. Saya masih teter banget gitu. Terus saya jualan reseller ya di Shopee, di itu banting-bantingan harga itu kenceng banget. Belum saya packing, belum itu ribetnya itu udah sangat-sangat ribet banget gitu ya, kita packing, kita ini gitu. Terus belum lagi misalkan di makanan nih teman-teman, nggak habis buang muter terus duitnya kayak gitu. Jadi ini yang saya pikir ini bisnis yang istilahnya network marketing yang wah ini tuh modal itu bisa gitu loh saya usahakan gitu loh. Modal ini tuh relatif kecil gitu. Resikonya pun saya rasakan kecil daripada saya kemarin di skincare ya, reseller skincare tuh nyetok gitu, banyak banting-bantingan harga, akhirnya numpuk. Saya ada jualan buku bisnis, saya ada jualan yang kemarin itu ya booming karena lagi Covid, jahe-jahe seperti itu juga nyetok. Akhirnya kayak nyetok barang gitu loh, nyetok produk, itu yang saya rasain gitu kan. Belum keribetannya yang lain gitu kan. Nah itu di sini tuh nggak ada gitu loh. Di sini tuh kita simple banget teman-teman gitu loh. Terus fleksibelnya itu saya rasain di sini, dibimbing juga, potensinya juga yang bisa saya dapatkan itu
udah kelihatan nih banyak-banyak orang sukses dari latar belakang macam-macam gitu loh. Dengan modal kecil, fleksibel, simple, ada pembinaannya, ada yang membimbing saya ke arah situ. Dan saya tahu tujuan akhir saya, oh saya pasti bisa tuh sampai situ gitu. Kayak gitu teman-teman. Gitu sih, terima kasih. Sharingnya jadi cerita kan, Bos. Karena dibilang apa kenapa memutuskan di fokus di sini gitu di Mantap. Luar biasa ya, Kak, ya. Ya, Ya udah, mantap. lanjut. Kalau aku cerita jadi begini awal nggak ini nggak tahan. Ya udah. Gitu. Lanjut aja, Rip. Lanjut lagi aja ceritanya. Kita lagi dengar. Hebat, Mbak Ripka. Jadi ya itulah akhirnya dari sini juga akhirnya mulai berdampak ya, akhirnya bisa bantu bulanan orang tua, bisa maksimal, bisa adik harus S1 gitu. Terus ya itulah perubahan hidup saya udah semakin membaik juga gitu. Wow. Gitu. Pandemi nggak mengalami kesusahan meskipun orang tua saya di rumah sakit kemarin juga kena cobaan, seluruh keluarga saya itu kena COVID teman-teman. Jadi saya sendiri yang nggak kena COVID, saya urusin mereka semuanya gitu. Jadi orang tua udah berapa ya, semenjak sakit itu orang tua saya itu jalan rumah sakit itu 6 bulan teman-teman, dan sampai sekarang udah 2 tahunan itu udah nggak kerja gitu. Dua-duanya mama pun keteter ngurusin papa gitu, dan saya melihat papa saya bisa berjalan itu udah aduh bahagia banget. Itu yang saya bayangin dulu, kencing nggak bisa, ini nggak ngapain nggak bisa gitu sih. Hebat. Itu sih jadi kayak kalau dibilang saya wah masih enak single, enggak juga kok. Pas single pun saya kayak udah jadi kepala gitu. Wow. Siap. Wow. Gitu sih. Ini Hebat. Wow. ini keren banget nih Ripka nih teman-teman ya, yang listener ya, teman-teman yang ada di Facebook maupun di YouTube ataupun yang ada di sini ya. Nah, inilah yang kadang-kadang saya pribadi senang sekali ya melihat cerita-cerita, story-story daripada pelaku-pelaku network marketing ataupun pejuang-pejuang kehidupan. Nah, kadang-kadang orang nggak ngelihat hal-hal seperti ini. Yang mereka lihat tuh hanya dari sisi negatifnya. Dia ngelihat itu kadang-kadang ada yang orangnya yang suka maksa-maksa. Memang iya, kita akuin banyak yang negatif. Tapi ayo dong lihat juga sisi positif seperti Ripka, seperti teman-teman yang lain. Mereka tuh berjuang buat demi orang yang dicintainya loh. Jadi kadang-kadang saya baru posting kalau nggak salah tuh kemarin apa hari ini ya, saya bilang siapa yang orang nggak ngelihat network marketing itu adalah salah satu profesi yang dimana keluarga kita atau orang yang kita cinta itu tahu betul kita berjuang buat mereka gitu loh. Nah, ini yang seperti yang dilakukan Ripka nih loh. Ya saya suka ngelihat cerita seperti ini. Artinya ini sesuatu, makanya kalau diremehkan profesi ini saya nggak suka gitu loh. Karena ada loh yang orang-orang seperti Ripka ini banyak banget loh, banyak banget. Nah, itulah makanya kita di ILP kita menggunakan fasilitas sosial media seperti malam ini, obrolan ILP ini untuk mengangkat, nggak selalu hanya cerita orang-orang berhasil aja gitu loh. Maksudnya yang berhasil, kalau menurut saya sih sama Bang Ari, kalau orang leader-leader yang sudah berhasil nggak usah diangkat lagi, udah dapat duit kok, mereka udah kaya, ngapain lagi diangkat mereka gitu loh. Nah, justru kita mau ngangkat yang lagi berjuang, yang lagi struggling, yang mereka ini lagi fight dengan kehidupan mereka di perusahaan mereka, tapi nggak ada yang memperhatikan, ya, karena orang sibuk semua kan dengan tim masing-masing. Nah, kita di sini perannya sama ILP, ya kita coba untuk mengangkat cerita-cerita seperti Ripka ini, dan ini semoga ya bisa menginspirasi teman-teman semua di sini ya. Banyak yang komen, ada Elanda juga komen, ada Sinta juga komen. Makanya kalau Anda suka dengan apa yang diceritakan Ripka tadi, bantu dia dengan cara apa? Gampang. Tag teman-teman Anda, share video ini, live ini, supaya teman-teman yang lain tahu gitu loh. Lu sudah ada di jalur yang tepat, di industri yang tepat. Ayo, ya cari apa kamu berjuang untuk apa gitu loh. Jadi jangan lagi, ini enggak, kita nge-tag aja malas, kita share aja, udah share aja gratis malas. Apalagi tadi Ripka bilang, dia bilang tadi apa ya? Saya dapat mentor gratis gitu loh. Saya ini, iya kelebihan dari network marketing itu kan itu. Kelebihannya, Anda dimentorin, diajari sampai bisa, sampai Anda oleh leader Anda kan gitu kan, oleh perusahaan yang punya sistem pendidikan. Lah kalau di LP Anda bayar.
Kalau di LP bayar, kalau di perusahaan Anda nggak bayar, kan sebenarnya enak gitu loh. Makanya industri network marketing ini industri yang menurut saya ya layak untuk kita perjuangkan. Itu sih dari saya ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa ya, perjuangan-perjuangan seperti begini banyak di teman-teman kita. Bukan hanya Ripka, banyak banget saya temuin. Banyak yang cerita. Nah ini yang kita angkat, bahwa teman-teman semua ada di industri yang tepat. Jadi tinggal bagaimana kita berjuang ya untuk orang-orang yang kita cintai. Itu sih menurut gua Bang Ari. Jadi mantap Ripka, mantap juga. Tapi tentunya bukan hanya Ripka, tapi juga dengan Pak Abdul Latif juga, Mbak Melia gitu. Cuman kali ini karena Ripka aja yang nangis, itu aja sebenarnya, makanya Ripka saya bilang. Tapi kalau Pak Abdul Latif juga nangis, bisa juga nanti kita bilang gitu. Ya kan Bang Ari? Thank you. Thank you. Oke, luar biasa ya Ripka ya. Ya apa, waktu Ripka cerita itu pertama kali ke saya juga, karena saya sebagai orang tua ya, saya pernah jadi orang tua seperti orang tua Ripka, jadi mau nggak mau ya saya nangis juga lah. Tapi nangis it's okay, yang penting kan perjuangannya jalan terus. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa kalau ada orang bilang ini bisnis gampangan, gampang, murahan, pokoknya gampang banget pasti cepat kaya, ya Anda lihat perjuangannya gitu. Jadi nggak gampang, tapi nggak gampangnya itu layak dikerjakan, layak diperjuangkan. Karena yang kita dapat juga nggak sepele, yang kita dapat juga besar, nggak cuma uang aja, tapi juga dalam faktor kehidupan yang lainnya juga banyak. Ya, nah terima kasih Ripka. Nah sekarang saya mau ke Mbak Mel nih. Nah Mbak Mel, setelah dengar ceritanya Mbak Ripka nih ya Mbak Mel ya, Mbak Mel sebagai orang tua nih, karena kita ngomongnya sebagai orang tua kan ya, gitu. Gimana Mbak Mel melihat seorang anak yang berjuang di industri ini ya, dengan perjuangan seperti itu, lalu mungkin teman-teman juga ingin tahu perjuangannya Mbak Mel sendiri gitu loh di industri ini untuk orang-orang yang Mbak Mel cintai gitu ya. Pasti kan Mbak Mel jalanin ini nggak buat beli uang jajan doang gitu kan, pasti pengen ada perubahan hidup yang signifikan kan gitu loh. Nah teman-teman pengen tahu tuh, silakan Mbak Mel. Iya, sekarang ya. Ya. Baik, oke, terima kasih Coach atas waktunya, juga Coach Indra semuanya ya, dan teman-teman, Mbak Ripka terutama udah memberi insight buat saya. Dan sangat amazing pengalaman Mbak tuh. Untuk saya mengomentari atau terus terang saya bukan bersimpati lagi tapi berempati ya, sangat menyentuh gitu ya, sangat menyentuh. Dan tidak bosan-bosannya kami mendengarkan tentang kisah Mbak Ripka untuk penyemangat saya gitu, penyemangat saya. Kami hanya satu keuntungan Mbak Ripka, tapi bukan dikaitkan lagi dengan yang saya pelajari yang menjadi pondasi saya, itu yang red light apa green light ya, yang ini keren banget nih dapat ilmu di sini nih di ILP yang sampai sekarang tambah yakin saya gitu. Bukan berarti membanding-bandingkan, tapi intinya Mbak Ripka ada kelebihannya, dan itu tadi orang tua masih ada. Nah itu, tapi untuk yang perjuangan Mbak Ripka tidak semua orang bisa dan mau, tapi ada beberapa teman-teman juga yang segigih Mbak Ripka gitu kan, seperti itu. Saya sangat salut. Ya belum tentu saya bisa gitu, belum tentu saya bisa seperti Mbak Ripka menanggung semuanya sampai bertahun ya, dikerjakan semuanya sampai jualan pinggir jalan gitu, seperti itu. Ya belum tentu saya sanggup gitu kan. Keren banget itu, dan tiada kata lain yang ini, saya sangat berempati sekali gitu. Makanya saya itu menjadi duplikasi saya juga gitu kan, ke leaderannya gitu. Sangat, jadi emang sama leader-leader yang lain juga patut ditiru. Jadi kepemimpinan Mbak Ripka, tanggung jawab Mbak Ripka, amanah yang dia emban sampai seperti itu, dan udah pasti itu hatinya bersih, jujur, dan berusaha untuk membersihkan diri terus dan menjadi yang lebih baik, seperti itu paling ya. Karena saya sendiri sebagai seorang ibu dari anak-anak saya yang udah dewasa ya, seperti itu ya, sangat-sangat terkesan gitu. Karena selama ini ya anak-anak ya masih tanggungan saya gitu, tanggungan papahnya gitu ya, tanggungan saya juga gitu. Jadi
belum ada yang anak yang seperti Mbak Ripka gitu yang ini kan pengalaman gitu ya. Nah, untuk pengalaman saya sendiri di marketing ini, kenapa saya sangat suka ya berawal dari sifat saya yang introvert. Sebenarnya sih bukan jadi alasan ya, tapi intinya untuk ini aja, flashback saja. Saya pengen banyak teman, itu aja. Ada beberapa yang saya simpulkan dari network marketing ini, dari pertemanan sangat luas, gitu, cepat sekali. Misalnya kalau kita konvensional, nah kebetulan saya tinggal di dekat perbatasan negara, daerah Cakung, Bekasi dengan Bekasi Barat ya. Saya dulu tinggal sama mertua. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa menempati rumah sendiri meskipun kecil. Nah itu seperti itu. Nah di situ saya kerja tuh konvensional di daerah Rawa Bebek ya. Ya udah itu tadi konvensional itu ya, saya sebut tadi udah perkenalkan juga ke Coach Ari ya. Saya mengajar gitu. Ya sudah itu aja, teman-teman tuh sekitar Rawa Bebek aja. Harapan Baru udah sama Cakung, udah bolak-balik begitu. Tapi jangkauan network itu luas banget. Itu yang saya ya cinta yang tersembunyi gitu. Itu betul-betul kecintaan untuk network ya. Sangat-sangat jauh dibanding seperti langit dan bumi gitu. Jadi dalam keyakinan saya juga silaturahmi. Jadi silaturahmi itu pahalanya itu benar-benar besar. Jadi saya kejar itu silaturahmi. Sampai saya kemarin ada acara ke luar kota, acara online tapi offline. Akhirnya saya nggak usah sewa losmen, nginep di losmen atau hotel gitu ya. Itu dari teman online yang emang baru pertama kali juga ketemu off airnya di situ. Itu dahsyatnya network biar tahu ya. Sampai saya juga baru lebih serius sekarang gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan, tapi awalnya emang masih ada lah sedikit-sedikit red light-nya, nanti kalau ini dilepas gimana dong. Nah setelah dapat lebih lagi besar berlipat-lipat, udah saya tinggal, saya lepaskan udah gelar kependidikan apa sih, memang itu kesusahan dari sangat susah di ini. Saya termasuk yang bukan termasuk orang yang beruntung juga dalam hal finansial ya di keluarga, karena saya yatim piatu pas SMA, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang lebih menderita lagi dari saya gitu. Tapi tetap kita berjuang seperti itu sih. Jadi ya saya demi network ini saya tinggalkan semuanya, saya resign gitu kan, dan udah saya fokus di sini karena emang sangat luar biasa gitu pertemanannya, terutama itu silaturahmi yang saya kejar. Dalam hal yang lainnya mah itu udah bonus Coach Ari ya, udah dapat semuanya itu seperti itu. Yang saya perbanyak itu 1.000, 2.000, 50.000 teman itu masih kurang, tapi satu musuh aja udah kebanyakan menurut saya ya. Jadi itu aja, nggak panjang lebar, paling itu. Dan goal saya sangat kuat, dan emang butuh biaya yang banyak berlipat-lipat dan tidak mungkin didapat dengan cara konvensional atau menjadi employee gitu. Jadi lewat networker. Ya saya kutip dari ini ya Mbak Rika ya, mungkin semua sudah pada paham yang survei dari yang Mata Najwa itu, bahwasannya gaji tertinggi adalah seorang networker. Kalau nggak salah itu, nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti biar terbuka nih teman-teman yang masih masih pesimis tentang networker. Ya itu tadi, apalagi setelah belajar di sini yang saya dapatkan gitu. Kuliah di sinilah, ambillah, taruhlah ini D1 ya. Kita 1 tahun lah ya. D1. Premium. Kita bisa kuliah di sini. Betul Coach, dapatlah itu ilmunya. Tambah. Saya otodidak aja bisa sampai segitu, apalagi dipandu dengan Coach. Dalam istilahnya selangkah pertamanya tuh betul-betul diarahkan. Cuman saya aja yang malas ya kali. Jangan banyak alasan inilah itu. Emang saya malas gitu. Saya yang malas. Sistem udah bagus di sini. Mata kuliahnya sudah bagus gitu, dan kekinian ya. Jadi tidak ada kata tertinggal apa segala macam, semua berjalan gitu, seperti itu.
Itu aja sih coach Ya. mungkin. Ya, Ya, terima yang kasih. lain Terima kasih Mbak Mel, keren banget. Jadi emang perjuangannya Mbak Mel juga nggak sepele ya. Artinya untuk berani meninggalkan apa yang selama ini udah diperjuangkan, ya pekerjaan segala macam, tentu itu semua ada prosesnya dan prosesnya nggak gampang gitu ya. Dan hanya orang yang fokus untuk merubah hidupnya yang mau ngelewatin proses itu. Karena biasanya orang yang nggak mau merubah hidupnya ya akhirnya dia nggak berani bayar harga. Makanya hidupnya juga nggak berubah-berubah gitu ya. Ya terima kasih ya Mbak Mel. Mungkin teman-teman yang lain juga di audiens bisa lihat ya bahwa memang industri apapun yang teman-teman jalanin, maksudnya kita nggak akan jelekin masalah orang bekerja atau konvensional atau network marketing, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah. Tapi kalau tujuan Anda apa dengan caranya apa itu nggak matching, Anda akan menderita nantinya gitu loh. Jadi pastikan Anda tahu dulu tujuannya apa, kayak Ripka udah tahu tujuannya apa, ingin merubah kehidupan keluarganya, lalu cara apa yang bisa saya pakai yang terbaik, terefektif, tercepat untuk mencapai itu. Apakah kalau misalnya ternyata dengan jual konvensional itu yang terbaik buat teman-teman, silahkan gaspol, all out. Atau kalau dengan cara asuransi, dengan cara bisnis jaringan itu yang terbaik, silakan gaspol ya. Dengan cara jadi karyawan berkarir itu yang terbaik, silakan gaspol. Karena nggak semua orang bisa sukses juga di industri kita, nggak semua orang juga bisa berhasil di industri kita. Walaupun semua orang bisa bergabung di industri kita, gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Mel. Nah sekarang saya mau ke yang paling ganteng nih, ya Pak Bro Latif. Nah, Bro Latif ini unik nih, karena kalau menurut saya kalau yang lain kan udah ada perjuangan di industri ini ya. Ada, nggak putus-putus nih, Kut. Apa Pak Kut? Putus suara saya? Iya, balik lagi. Oke. Berarti gua harus deket-deket sama laptop nih. Ya, Bro Latif, jadi gini, kalau yang teman-teman yang lain kan karena sudah ada sekian waktu menjalankan MLM-nya sehingga mereka ada perjuangannya di situ. Nah, Bro Latif tadi udah dengar perjuangannya Ripka, perjuangannya Mbak Mel, ya kan? Nah, yang saya mau tanya ke Bro Latif, setelah mendengar semua itu, apakah membuat Bro Latif semakin yakin di industri ini atau justru wow, ternyata kalau seberat itu ntar dulu gue pikir-pikir dulu kali ya gitu. Gimana Bro? Baik. Saya akan mulai dari yang Mbak Ripka tadi ya. Dari Mbak Ripka tadi itu saya pertama kalau saya sebagai anak saya sangat mengacungkan jempol kepada Mbak Ripka gitu. Karena apa? Karena saya sendiri belum bisa seperti Mbak Ripka tadi. Suatu saat ketika karena orang tua saya kan ada di Jombang, saya katakan di Serpong sini. Menjelang dia usia tua, saya tidak bisa mendampingi dia gitu. Ini yang saya sangat acungkan jempol kepada Mbak Ripka, gitu kan, yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang tua, saya belum bisa mendidik anak-anak saya seperti Mbak Ripka tadi. Sedangkan Mbak Ripka baru SMA katakanlah. Dia sudah bisa sampai seperti itu. Sedangkan saya sekarang ini posisi saya sudah katakanlah sudah anak-anak sudah sarjana gitu. Tapi wallahu alam saya belum tahu pemikiran anak-anak saya apakah seperti itu gitu. Ini saya yang sangat mengatakan mengacungkan jempol kepada Mbak Ripka itu. Terus kemudian dengan Bu Melia tadi juga itu memang sekarang kondisi sekarang ini memang kita harus bisnisnya ini harus networking. Makanya saya dari mulai sekarang ini karena udah masa pensiun, saya kenapa mengambilnya di masa pensiun karena khawatirnya kalau saya masih sambil bekerja itu tidak bisa fokus seperti Mbak Ripka tadi, sehingga mereka resign gitu kan. Kalau saya ini terus terang saja, kenapa saya tidak resign dari pekerjaan saya? Karena tempat yang saya tinggalin ini adalah rumah dinas. Kalau saya langsung resign sebelum pensiun, mungkin saya diusir gitu. Nah, sehingga saya bertahan dulu di rumah dinas ini sampai pensiun. Setelah pensiun saya akan merintis networking tadi, yang seperti yang Mbak Rika dan Mbak Melia tadi. Seperti Mbak Melia sampaikan tadi juga kan, karena
hebatnya di networking itu sekarang ini memang zamannya seperti ini. Kalau kita nggak ngikutin zaman ya ketinggalan kayaknya. Mungkin itu Gus yang Nah, bisa saya sampaikan. ya, itu yang saya ingin dengar dari orang-orang yang seusia kita. Karena banyak yang seangkatan kita, bro, itu yang masih nggak mau berubah, ya kan? Mereka nggak mau berubah, mereka bilang itu urusannya milenial lah, gitu loh. Ya digital tuh milenial, kita mengapain sih? Kita begini aja, gitu loh, ya kan? Yang dia pikir kalau dia begini aja, ya kondisinya akan begini terus. Padahal enggak. Kalau dia begini aja, kondisinya dia akan punah dalam waktu hitungan beberapa tahun ke depan. Dia pasti punah. Jadi masalah kita berubah mengikuti zaman itu sebuah keniscayaan gitu. Mau nggak kita nggak punya pilihan, ya kan? Bro sama saya nggak punya pilihan walaupun kita usia udah di atas 50-an ya. Tapi kita nggak punya pilihan gitu loh. Memang harus mengikuti zaman, ya harus belajar, nggak ada yang nggak bisa. Ya kalau perlu, kalau Ripka bayar harganya seperti itu, mungkin untuk bapak-bapak yang kayak kita bayar harganya ya begini. Kita harus mau belajar dari orang-orang yang muda, belajar dari nol lagi, ya kan? Ya nggak gampang juga. Kadang-kadang daya ingat kita juga udah berkurang, ya kan? Tapi ya harus dipacu terus dengan semangat loh, kan? Mustahil ya, kita semua bisa. Nah, buat teman-teman audiens ya, itulah apa namanya, gunanya juga sebuah pendidikan, sarana pendidikan ya. Sebuah bisnis, industri, semuanya itu pasti bagus. Tapi kalau kita tidak memahami, tidak memiliki sarana pendidikan ya, Anda akan menjadi untrained people yang menjalankan bisnisnya tidak dengan cara yang benar dan akhirnya Anda akan kecewa gitu. Nah, siapa yang bisa mengarahkan ya sebuah komunitas pendidikan, dan salah satunya adalah kita. Dan kebetulan kalau untuk sekolah online network marketing sampai detik ini kita satu-satunya di Indonesia. Moga-moga nggak lama lagi akan tumbuh banyak yang lain ya, supaya kita bisa rame-rame kolaborasi. Nah, ini yang terakhir nih ya, pendek-pendek aja buat teman-teman, buat Ripka, Mbak Mel, sama Pak Latif ya. Coba sharing lah ke para audiens ya 1-2 menit gitu ya. Bagaimana peluang ini sebaiknya menjadi pertimbangan mereka? Bagaimana network marketing sebaiknya jadi pertimbangan mereka? Dan kenapa perlu belajar di ELP? Silakan, mulai dari Ripka deh. Tadi gimana Coach? Oke, Ripka share aja ke audiens ya, bahwa di masa sekarang ini network marketing tuh sebaiknya dipertimbangkan lah untuk menjadi opsi. Terus yang kedua, kenapa perlu belajar di ELP? Pendek-pendek aja lah. Ya, menurut saya teman-teman, kenapa network marketing menjadi pertimbangan untuk kita? Karena saya rasa di network marketing ini itu kita itu bisa banget nih merangkul semua kalangan, kalau saya bilang gitu. Karena di bisnis network marketing ini kan modalnya itu bisa kita usahakan gitu loh, relatif kecil gitu. Terus waktu yang kita sesuaikan dengan kesibukan kita itu kita bisa gitu, fleksibel banget gitu. Kita misalkan ibu rumah tangga, kita ngurus anak, suami gitu ya, ataupun kita wanita karir juga, tapi kita bisa menyesuaikan untuk mengerjakan network marketing ini gitu. Terus selain itu di network marketing ini juga yang tadi yang saya temukan yang sangat luar biasa itu seperti kita dapat mentor bisnis secara gratis, dan mentor bisnis ini tuh nggak ngajarkan kita hanya cara dapetin uang aja gitu, tapi benar-benar kayak pertumbuhan kita lebih ke pribadi kita gitu ya, secara benar gitu. Orang yang sukses itu seperti apa sih, mindset seorang pengusaha itu seperti apa sih. Nah, itu kayak diajarkan gitu teman-teman. Jadi karakter kita juga bertumbuh, mindset kita juga bertumbuh gitu, wawasan kita juga bertumbuh. Itu kenapa kita seperti kayak masuk network marketing tuh jadi gelas kosong gitu, jadi seperti kayak sekolah lagi gitu kan, kayak yang Bu Meli bilang sekolah dari awal lagi gitu, kayak gitu. Terus tapi di network marketing ini dengan modal yang bisa kita usahakan relatif kecil. Terus yang saya bilang kenapa relatif kecil, resikonya pun kecil teman-teman, tapi potensi yang bisa didapatkan di network marketing ini itu sungguh sangat luar biasa ya, nggak kalah dengan orang yang punya
modal income itu buka usaha misalkan yang modalnya miliaran. Nah, kita modalnya kecil tapi kita bisa juga tuh dapetin, kalau kita ngotot di bisnis ini kita bisa dapetin juga tuh income ratusan juta bahkan miliaran per bulannya. Itu bisa kita dapatkan di sini. Itu luar biasanya teman-teman. Itu sih pertimbangan-pertimbangan itu yaitu simple, fleksibel, resikonya kecil karena kan modal kita juga kecil. Di modal itu kita merasakan manfaatnya ya kan. Potensi yang diberikan itu besar, kemudian wawasan kita itu juga luas, kita punya selain dari wawasan kita, akhirnya kita punya temen nih, punya apa yang dibilang Bu Meli tadi, relasi itu di mana-mana gitu, di bahkan bisa di seluruh Indonesia maupun di luar negeri kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan pengen main kemana, kita punya kenalan, pengen main ke kota mana, kita punya kenalan kan enak ya gitu. Jadi kemana-mana kita punya kenalan gitu. Kayak gitu sih. Kalau kenapa di ILP, oh ya, yang di network marketing juga teman-teman yang luar biasanya bisnisnya bisa diwariskan gitu. Jadi ya benar-benar kita ini kan kayak membangun aset ya di sini ya. Jadi nggak sia-sia perjuangan kita teman-teman. Kalau misalkan kita ada apa-apa nanti misalkan kita udah punya anak atau apa warisan kita bisa diwariskin gitu ke anak kita gitu misalkan gitu. Itu yang istilahnya itu nggak sia-sia perjuangan kita membangun dari awal gitu teman-teman, nggak akan sia-sia di network marketing gitu kalau udah jadi ya aset ini gitu kayak gitu. Nah kenapa belajar di ILP karena saya waktu menjalankan network marketing tuh saya merasa mengintrospeksi diri saya pribadi, kok sepertinya saya perlu belajar lebih nih gitu. Saya kan baca bermacam-macam buku juga teman-teman. Itu saya kayak merasa kayak ada stuck nih, maksudnya stuck itu adalah saya ngerasa juga database saya mulai berkurang, ya kan, orang yang saya kenal yang bisa saya jamah mulai berkurang, kemudian saya untuk membina tim saya itu saya ngerasa kayak saya harus belajar lagi nih untuk memahami setiap individu karena semua orang kan nggak sama gitu ya kita istilahnya kita ngomong ke si A, ke si B, ke si C itu bisa berbeda-beda gitu teman-teman, nggak bisa disamakan gitu. Kita pengen lari, nah mereka pengennya pelan-pelan, kita nggak bisa narik mereka gitu, karena ini kan bisnis kita sendiri gitu. Terus di waktu saya pertama kali lihat Zoom-nya di ILP, itu kebetulan dari tim saya sendiri dari bawah saya ya namanya Pak Syarif, mungkin nggak tahu ada di sini atau enggak, lagi nonton atau enggak. Nah itu dia malah Mbak kayaknya ini Mbak masuk ini deh, kayaknya bagus gitu gini. Oke saya memang mencari saya harus belajar kemana lagi gitu karena ya di online saya ada belajar juga di guru MLM juga ya MG Pro. Nah itu saya belajar tapi saya kayak karena saya nggak bisa tanya jawab gini. Nah kalau di ILP itu teman-teman kita itu benar-benar di mentoring sama coachnya itu kita bisa tanya jawab langsung gitu loh, enak gitu, bisa interaksi. Jadi benar-benar kerasa banget gitu loh, kayak dituntun gitunya itu terasa banget. Nah itu waktu saya nonton di Zoom-nya, wah ini nih yang saya cari, ini luar biasa nih. Ini selain ini saya ngerasa di ILP ini selain gimana caranya kita bisa profesional menjalankan network marketing di sini secara etika ya, secara benar gitu ya, secara kita itu enggak kan kebanyakan kan kita taunya nih karena dari bisnis konvensional nyoba-nyoba ya kayak reseller atau apa kan macam-macam ya bisnis konvensional. Itu kalau di sosmed taunya itu cuma sebar-sebar produk, sebar-sebar bisnis. Terus saya pernah melakukan kesalahan fatal nih, coach. Saya sebar-sebar juga nih income saya berapa ini per hari. Jadi saya pamer, wah ternyata itu kurang tepat loh. Ternyata orang itu nggak respect dari kayak gitu loh. Respectnya itu kamu memberikan value, kemudian orang itu membaca, ternyata mungkin dia mengalami masalah yang sama. Wah ini kayaknya bisa solusi nih buat saya gitu loh, memberikan harapan ke mereka, akhirnya mereka akan kontak kita gitu. Ternyata wah selama ini saya banyak banget nih melakukan kesalahan. Selain itu banyak juga buat saya melakukan kesalahan juga. Cara saya berkomunikasi ke tim saya, cara saya mengenal dari pribadi satu ke pribadi satunya itu saya waktu dengerin ELP itu ini benar-benar sekolah yang saya cari nih, makanya saya nggak mikir kan langsung mutusin langsung join yang sekolah 1 tahun itu kenapa coach gitu. Jadi wah selain diajarkan tentang kita bisa profesional menjalankan bisnis network marketing di ILP ini gitu, kita juga
dibentuk nih karakternya, mindsetnya, kemudian kita bisa ngobrol nih sama coachnya nih, kalau ada apa-apa bisa enak nih tinggal tanya coachnya nih. Terus ada teman-teman juga dari berbagai macam network marketing yang ada gitu kan di Indonesia ya tentunya ya. Terus ada asuransi, semua pasti ketemu nih sama leader-leader hebat juga nih. Wah, ini luar biasa nih kalau gitu. Wah, apa nggak harus masuk ke LLP deh gitu. Akhirnya saya kontak si Pak Sarif. Pak Sarif, menurut Pak Sarif gimana? Oh iya, saya masih ikut 1 bulan. Itu kita benar-benar dibentuk mindsetnya. Wah, ini yang saya cari. Berarti dia benar-benar ngajarkan dari mindset dulu ya. Iya betul. Nanti gimana caranya kita menjalankan dengan benar, dengan tempat lah, intinya beretika gitu sama industri ini, gimana supaya orang itu kenapa orang bisa negatif kan karena kan cara-cara yang kita lakukan kurang tepat dan mengganggu mereka gitu kan, kayak broadcast lah apalah, nah kayak gitu ya. Jadi spam pamer-pamer kan kayak gitu. Nah itu ternyata malah membuat industri ini jelek gitu loh, kayak gitu. Nah itu saya menemukan di ILP ini, akhirnya saya kepo tuh di IG-nya Coach Indra Jayapurba. Kemudian saya klik link ini www.godigitalnetworker.com. Nah saya klik ini, saya baca scroll, akhirnya udah deh langsung ikut yang 1 tahun. Nah dari waktu saya ikut 1 tahun, padahal saya belum ikut lagi nih Zoom-nya yang saya habis daftar, saya udah heboh di tim saya, ikut ini bagus banget ini gitu. Bahkan sampai heboh di grupnya leader saya besar gitu ya, saya share di grup telegramnya yang grup telegram besar gitu. Wah saya nggak peduli, ini pokoknya sekolah ini bagus banget gini. Ternyata minggu berikutnya lagi diadain lagi ya coach ya sama Coach Indra yang gratis itu. Wah tambah lagi heboh saya. Pokoknya saya harus bawa sebanyak-banyaknya orang ke ILP. Kenapa? Karena saya yakin banget di ILP orang itu akan mengerti ini caranya gimana menjalankan bisnis network marketing ini secara profesional, dengan dengan cara yang baik gitu loh, dengan cara etikanya yang baik, yang profesional. Kita diajarin di sini bukan hanya supaya kita itu nggak stagnan di sini, nggak kehabisan database juga di sini. Kita bisa mengenal banyak orang dari sosmed di berbagai macam kota gitu. Kita mengenalnya caranya gimana sih yang benar. Nah selain itu kita juga diajarkan di sini untuk mindsetnya juga, karakter kita itu di LP itu benar-benar kita komplit ya, kalau bilang tuh sekolah komplit. Jadi selain sekolah bisnis ya itu tadi, kita benar-benar diajarin karakter kita, mindset kita gitu teman-teman. Itu sih, itu yang saya rekomendasikan di ILP ini. Kenapa saya bawa sebanyak-banyaknya tim saya di sini, bahkan tim leader saya juga saya ajak juga ke sini gitu. Gitu, thank you coach. Oke, mantap. Wah, diborong semua nih sama Ripka nih. Oke, sekarang ke Mbak Mel. Ya, pendek-pendek aja Mbak Mel. Monggo Iya, Mbak Mel. udah. Ya, baik teman-teman semua, Coach Ari, makasih. Nggak banyak yang saya sampaikan. Sebenarnya sudah lengkap tuh sama Mbak Ripka ya. Banyak tuh udah komplit. Nah, untuk saya nih kenapa dengan network marketing kita bisa bebas finansial dan bebas waktu gitu aja. Terus network marketing itu tadi ya bisa ajang untuk bersilaturahim. Nah, dan satu lagi khusus untuk saya nih ya, yang ibu-ibu yang emang di rumah terus katanya pekerjaan yang sangat feminim itu sebenarnya ngajar ya. Tapi nggak juga sekarang malah untuk saya nih ya dikomplain oleh suami, kok bisa sampai berhari-hari, sampai 4 hari 4 malam gitu kan, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam keluar kota rumah dengan siswa ya, udah pasti ya acara siswa. Jadi keberatan. Kenapa sih nggak bisa di sekolah? Ternyata itu emang program itu kurikulum yang dari pemerintahan seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa melawan kurikulum, atau salah satunya kita harus ini. Nah, ini cocok banget untuk ibu-ibu yang emang keluhannya sama dengan saya. Jadi bisa ngurus suami juga di rumah, tapi tetap teman malah lebih dahsyat ya seperti itu, karena jangkauannya udah sangat luas sekali seperti itu. Itu aja sih sebenarnya, kebebasan waktu, kebebasan finansial gitu, dan udah saya rasakan seperti itu. Nah, itu aja yang untuk ILP. Nah, ILP juga pendek karena sudah diborong oleh Mbak Ripka semuanya. Untuk ILP
nggak usah diragukan lagi, masuk saja, nggak usah panjang pikir panjang. Karena apa? Karena yang saya rasakan nih ya, kalian teman-teman semuanya yang ada lagi menyaksikan nih semua, mau di IG atau di Facebook atau di YouTube, silahkan rasakan sendiri. Saya speechless lah, nggak bisa ngomong banyak. Udah gitu sudah diwakilkan Mbak Ripka, habis sudah. Itu semua lengkap udah dari Mbak Ripka. Jadi itu Jadi borong. harus wajib ikut networker. Pokoknya mah indah. Kenapa? Sedikit aja penjelasannya. Kita sekolah misalkan SD, TK dulu deh, playgroup setahun. Udah gitu TK 2 tahun, TKA, TKB, SD 6 tahun ya. Sampai kuliah itu belum tentu bisa langsung dapat kerja dan menghasilkan uang setelah kuliah, setelah wisuda, setelah dipasang toga segala macam seremonial. Kalau di sini belum selesai 1 tahun udah keluar itu. Ilmunya sudah bisa dipraktekkan. Itu sudah saya alamin. Cuma saya nggak share coach. Saya nggak share ke coach, ke grup. Karena saya live gitu. Saya langsung telepon, saya langsung datengin gitu. Dan itu bermanfaat sekali. Itu aja mungkin coach dari saya untuk yang pola ILP. Jangan ragu ya. Langsung klik tuh. Yang di bawah kita ini yang oranye. Klik langsung daftar. Insya Allah itu tidak akan menyesal, malah menyesalnya kenapa nggak dari dulu gitu. Memang ini yang terbaru ya, dan satu-satunya, mumpung satu-satunya nih. Nanti kalau udah banyak ya kalian juga bisa bimbang lagi apa segala macam nih. Udah langsung masuk, buktikan nanti hasilnya. Seperti itu, Kos. Terima kasih Kos dan teman-teman udah atas waktunya. Oke, terima kasih. Tambahin yang kenapa di networker. Ya, jadi selain Terakhir, yang saya sebutkan terakhir tadi. dengan Bro Latif ya. Pendidikan. Bro Latif, silakan Bro. Baik. Aja. Baik, ini orang-orang karena yang seumuran Bro Latif. Baik, ini karena semuanya sudah diborong sama Mbak Ripka tadi. Ini saya hanya tambahan aja. Yang pertama, kita harus bisnis di jaringan itu, networking, karena zamannya zaman udah digital, kita harus mengikuti. Kalau enggak kita kegilas. Yang pertama itu. Yang kedua juga sudah disampaikan sama Mbak Melia tadi, jangkauannya ini sangat luas. Bisa di dalam itu bisa antar kota. Nah, keluar juga bisa kami keluar negeri, karena saya sempat juga punya teman yang di sana gitu kan. Kalau itu bisa kita sampaikan itu. Yang ketiganya juga bebas waktu, bebas juga income, insya Allah kalau itu. Nah, kalau ingin passive income ya memang harus bisnis yang seperti ini, yang punya jaringan, yang punya networking yang benar-benar kita sudah belajar. Makanya saya belajar dulu di sini, itu diajarkan banget di ELP ini gitu. Karena apa? Saya terus terang, karena kan saya baru mulai belajar nih, kalau kita tidak tahu seperti tadi, bagaimana mendapatkan database. Ternyata di LP diajarkan caranya begini, seperti tadi Mbak Ripka sampaikan. Kita udah pasang iklannya ya passive income gitu. Orang nggak ngelihat, tapi karena itu salah ternyata, nggak profesional gitu kan. Nah di sini, insya Allah di LP ini kita diajari seperti tadi Coach Aris sama Coach Indra, jangan seperti itu, harus memberikan paling nggak ada orang itu membacanya, oh ini ada mana yang masuk ke saya, baru kita memberikan dulu lah gitu ya. Kita memberikan dulu, baru nanti kita akan mendapatkan itu. Ini yang saya dapatkan di LP. Terus Aris, mudah-mudahan ini sedikit nih saya bisa karena semuanya udah diborong sama Mbak Ripka, jadi ya ini tambahannya. Mantap Mbak Ripka. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya buat Ripka, buat Mbak Mel, buat Pak Latif yang sudah meluangkan waktu dan sharing ke teman-teman audiens ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman audiens yang sudah bertahan ya. Ini ada Mbak Deva, ada Takwalid Awa, ada Bu Nisa, Neng Maria, Pak Lodi ya, semua terima kasih. Ada Bu Anda, terima kasih. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada yang kepingin tahu mengenai ILP, masuk ke godigitalnetworker.com dan setiap hari Jumat kita akan ada lagi. Jadi kita sampai ketemu di hari Jumat depan.
Oke, see you later. Oke. Bye bye. Good. Terima kasih Selamat Pak Latif. malam. Ripka. Terima kasih.